Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025. IHSG hari ini mengalami koreksi 0,41%, berada di angka 7.898. Transaksi hari ini ada di angka 15 triliunan ya, kurang lebih. Nah, gimana target harga 8.000 sebelum tanggal 17 Agustus? Hari ini kan terakhir ya, harusnya di sini harusnya diemnya di 8 ribuan gitu ya. Cuman tadi sempat nyentuh 8.000 ketika Presiden Konoha ya sedang berpidato. Nah, dia sempat ke 8.000. Nah, setelah pidato ya akhirnya turun lagi gitu. Mungkin yang penting lah sempet menyentuh ke angka 8.000 gitu ya. Meskipun nggak bertahan ya, di sesi 2 dibanting lagi jadi 7.898. Nah, hari Senin kan libur ya IHSG karena libur nasional atau libur kemerdekaan gitu ya. Jadi buka lagi di hari Selasa gitu ya. Nah, gimana nih hari Selasa nanti, apakah bisa naik lagi atau malah lanjut turun? Kita nantikan aja ya. Semoga menarik lah, mau naik mau turun terserah lah ya. Oke, kali ini gua pengen bahas saham sawit lagi ya. Ini saham namanya SGRO atau Sampurna Agro Tbk. Nah, gua lihat-lihat ini lumayan juga ya sahamnya, cuman untuk sekarang sih dia harganya udah nanjak nih. Jadi kalau lu mau masuk, gua wanti-wanti lu pertimbangin dulu. Sekarang kan si CPO kan lagi bagus-bagusnya ya ibaratnya. Takutnya harga di sini tuh takutnya udah ketinggian atau gimana. Tapi meskipun sekarang udah tinggi kan, ini juga tidak menjamin bahwa harganya bisa naik lagi gitu. Year to date, setelah year to date udah naik 68% gitu. Ya meskipun tahun depan kan ekspor ke Uni Eropa kan untuk CPO ya 0% ya, itu kan jadi katalis positif juga buat apa? Buat persawitan, khususnya saham-saham sawit ya yang banyak melakukan ekspor keluar gitu. Nah, apakah harganya nanti akan lanjut naik atau malah turun atau gimana gitu, itu gua nggak tahu ya. Jadi kalau mau masuk, kalau belum masuk ya lu harus pertimbangin dengan matang, soalnya kan ini untuk jangka panjang. Takutnya setelah setahun atau 2 tahun nanti bisa turun gitu. Lu harus siap dengan hal itu gitu. Kalau dapatnya di harga 2000-an sih kan nggak masalah ya, lu pegang terus juga. Lu udah ada di titik entry yang sangat bagus gitu. Kecuali lu mau masuk sekarang, dan karena melihat dividennya lumayan gede ya proyeksinya. Tahun kemarin aja dia yieldnya 11% ya 2024. Nah, kita proyeksikan dividen untuk tahun ini yang akan dibagikan di tahun depan kira-kira berapa? Apakah worth it kita beli di harga sekarang atau enggak gitu. Nah, keputusan balik lagi berada di tangan kalian masing-masing ya. Oke, sekilas tentang perusahaannya. Nama emitennya SGRO. IPO-nya tanggal 18 Juni tahun 2007. Nah, harga IPO saat itu ada di angka 2.340. Lembar saham saat IPO 461 miliar, dananya kurang lebih 1 triliunan ya. Saham yang dipegang oleh masyarakat kurang lebih 34%. Transaksi hari ini ada di angka berapa nih? Kalau transaksinya sih gede ya, 51M. Jadi duit lo yang udah puluhan M harusnya aman sih, liquid ya untuk hariannya. Lembar saham saat ini dia ada di angka 1,8 miliar lembar saham. Harga sahamnya sekarang hari ini aja dia naik 4,94%.
berada di 3610. Tadi sih 3670 ya siang. Berarti market capnya ada di angka 6,5 triliun, lumayan ya. Ekuitas saat ini ada di angka 5,6 triliun. Harga buku dia, nah sebenarnya secara harga buku sih lumayan ya, masih 1,15 PBP-nya. Harga buku dia sih 3128. Nggak terlalu jauh dari angka 1 PBP-nya. Liabilitasnya ada di angka 4,2 triliun. Berarti DER-nya ada di angka 73% ya. Total aset tentunya ada 9,9 triliun. PS sekarang ada di angka 6 kali ya. Oh, laba ditahannya gua belum cek. Kita cek SGRO. Saham sawit lagi manggung ya sekarang. Sementara saham batubara lagi sedang ngajongkeng, sedang tiarap ya. Gua masih menantikan saham si LK, laporan keuangan Q2 nya si siapa, BSSR ya. Dia belum muncul, sama Mandiri juga belum muncul. Apakah keduanya bagus atau gimana ya? Nah lanjut, kita cari satuannya apa nih? Satuannya jutaan ya. 4,4 triliun ya, gede. Laba ditahan 4,4 T. Ya, nggak masalah, gede ya laba ditahannya. Oke, lanjut ke revenue-nya. Untuk Q1 2025 dia dapat 1,6 triliun. Beda buntut 1,677 triliun dan Q2 1,617 triliun. Turun 3,58% ya. Turun sedikit ya, nggak apa-apa lah, lumayan. Secara gross profit Q1 ada 547 miliar dan Q2 580 miliar. 518 miliar atau turun 5%-an. Nah, secara persenan gross profitnya gede ya, rata-rata di angka 32%-an. Gitu. Untuk net profitnya rata-rata di angka 16%, lumayan gede nih. Q1 ada di angka 288 miliar dan Q2 251 miliar. Nah, IPS-nya berarti Q1 158 dan Q2 ada di angka 137. Kalau secara anualis sih totalnya berarti 592 perak ya IPS-nya. IPS-nya ya kurang lebih lah segitu ya. Terus tahun kemarin sih dia bagi di PR-nya 107%. Cuma 2023 60%, 2002 65%. Jadi kira-kira kita ambil yang mana ya? Anggaplah kita ambil dulu kemungkinan terkecil, anggaplah di PR-nya 60% ya. Berarti dividennya kurang lebih 355 perak, dan kalau di PR dia 60%, dividen yang bakal kita dapetin ada di angka 9,84% nih. Gede ya, meskipun cuma 60%. Harga warasnya berapa kalau di PR-nya 60%? Ada di angka 3.500 sampai 7.100. Sekarang sih masih di harganya ya. Dan ingat catatan nih, kalau dia 60%. Gimana kalau ikut 107% kayak tahun kemarin? Jangan 107 deh, 100% aja gitu. Ini lebih gede lagi, menarik lagi nih. Oh. Kalau dia bagi 100% dan IPS-nya jadi di angka 592, nah dividen yield-nya kurang lebih 16%. Jadi meskipun kita beli di harga sekarang yang kayaknya di harga pucuk ya. Kita lihat pucuk bukan sih. SGRO. Max. Oh, sebenarnya pas IPO udah dinaikin ya. Di 4.000 lebih, tapi untuk sekarang sih 3610 ya. Kalau dapat di harga Covid apalagi lebih bagus. Di sini aja nih lagi sideways ini.
gitu, makin mantap tuh. Nah lanjut, apabila di harga sekarang ya, kalau DPR-nya 100%, lu bakalan dapet dividen yield sebesar mana nih, 16% ya. Berarti harga warasnya kalau dia bagiin DPR-nya 100% ada di angka 5.900 sampai 11.800 ya, menarik banget sih. Apalagi kalau harganya masih lanjut terus naik ya. Kita lihat secara chartnya sih begini ya. Lama sideways sih sebenarnya di sini. Kalau lu udah masuk di sini ya rezeki kalian tuh. Sekarang kan udah naik banyak. Kita dari sini aja ke sini udah 70%-an ya capital gain-nya. Dan sepertinya ya asingnya lumayan, net foreign flow-nya mungkin masih bisa merangkak ya, tapi gua nggak tahu untuk jangka panjangnya, mungkin bisa turun lagi. Oke, nah kayaknya segitu dulu ya tentang si SGRO. Kalau benar-benar bagi 100% sih menarik ya, cuman harga sekarang sih takutnya nanti kedepannya bakalan turun gitu. Jadi lu harus, kalau benar-benar masuk ya lu harus siap-siap di tahun-tahun ke depannya. Lu siap averaging down gitu. Ingat ya, kita investasi dividen investing itu untuk jangka panjang, bukan 1-2 tahun. Kalau bisa sih untuk selamanya, nggak dijual-jual gitu kan. Jadi kita harus benar-benar di awal itu harus mengambil langkah-langkah yang benar-benar tepat gitu. Biar nanti nggak pusing di tengah jalan gitu. Oke, meskipun dapat dividen ya, kalau kita harganya atas ya kan PR juga ya, jadinya disesuaikan. Kalau bisa dapat di harga bawah dan dapat dividen terus gitu, jadinya kita nggak pusing. Oke, segitu dulu. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.